Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku yang Tukang Berselingkuh. Melanjutkan di part sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Sementara itu, Jihan dan Rahman semakin serius dalam hubungan mereka. Jihan merasa beruntung bisa memiliki Rahman di sampingnya, dan mereka berbagi banyak momen indah saat mempersiapkan pernikahannya. Mereka mulai memilih baju pengantin, tempat pernikahan, dan bahkan mendiskusikan tema pernikahan. Sayang, aku ingin tema yang sederhana tapi elegan. Apa kamu setuju? Tentu saja, selama kamu senang, aku akan mendukung semua pilihanmu, jawab Rahman. Ketika mereka berdua berbelanja baju pengantin, Jihan merasakan seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Cita-citanya untuk menikah dengan lelaki impiannya akhirnya akan segera tercapai. Meski harus dengan banyak lika-liku di antara mereka, namun Jihan merasa bahwa semua rintangan itu telah menguatkan hubungan mereka. Suatu sore saat mereka sedang memilih baju, Jihan ini melihat Rahman tersenyum bahagia, dan perasaan itu pun menular kepadanya. Sayang, aku tidak percaya kita sudah sampai di sini. Rasanya seperti mimpi. Aku yang dulu ponakan sekarang akan menjadi calon istrimu. Aku juga tahu, Jihan, kita harus melewati banyak hal, tetapi aku yakin kita bisa menghadapinya bersama. Hingga keduanya pun terus merancang impian pernikahan mereka, tanpa mengetahui bahwa di luar sana Jessica ini masih berjuang dengan perasaannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Jihan dan Rahman semakin dekat. Mereka saling berbagi momen bahagia. Sedangkan saat itu Jessica tetap terjebak dalam ketidakpastian. Di dalam hatinya dia tahu bahwa harus ada saatnya untuk melepaskan. Tetapi saat itu dia masih sangat sulit untuk melupakan mantan suaminya. Hari demi hari telah berganti. Kini hari pernikahan Jihan dan Rahman pun akhirnya tiba. Langit cerah memayungi lokasi acara, di mana saat itu seluruh tamu berkumpul untuk merayakan kebahagiaan pasangan yang baru saja bersatu. Jessica juga menerima undangan pernikahan tersebut dengan hati yang berdebar. Meski dia sudah berusaha untuk tidak peduli, kehadiran Jihan dan Rahman di pelaminan terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Pagi itu, Jessica berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana yang ia pilih dengan hati-hati. Dia menginginkan penampilannya terlihat baik, bukan hanya untuk Jihan dan juga Rahman, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia berusaha merias wajahnya agar senyum tulus bisa menghiasi wajahnya, meski di dalam hatinya masih tersimpan rasa sakit akibat melihat keponakannya sekarang menikah dengan mantan suaminya. Hingga saat itu setelah berbenah, Jessica berangkat menuju lokasi pernikahan. Suasana ramai dan penuh kebahagiaan menyambut kedatangannya. Tawa dan suara musik pun menggema di udara. Jessica berjalan perlahan menuju panggung, di mana Jihan dan Rahman berdiri bersebelahan, yang bersinar dalam kebahagiaan mereka. Ini benar-benar terjadi. Mereka benar-benar menikah, gumam Jessica di dalam hati dengan melihat penampilan dari mantan suaminya dan juga keponakannya yang berdiri di atas pelaminan. Setelah upacara selesai, Jihan dan Rahman mulai menerima ucapan selamat dari para tamu. Ketika kini giliran Jessica tiba, dia melangkah maju berusaha menampilkan senyum terbaiknya. Jihan, selamat. Semoga kalian berdua bahagia selamanya, ucap Jessica kepada keponakannya. Terima kasih ya tante.
Aku harap aku bisa membuat Om Rahman bahagia. Maaf juga yang masa lalu ya Tante. Saat itu Rahman menatap Jessica dengan rasa terima kasih dan pengertian. Jessica, terima kasih sudah datang. Aku tahu ini pasti bukan hal yang mudah untukmu. Jessica mengangguk merasakan campuran emosi di dalam hatinya. Dia ingin merasakan kebahagiaan yang sama, tetapi menyaksikan mereka berdua bersama selalu mengingatkannya pada masa lalu yang sangat menyakitkan. Acara pernikahan pun berlangsung meriah dengan makanan, musik dan juga tarian. Meski Jessica berusaha untuk menikmati momen, hatinya tidak bisa sepenuhnya berbahagia. Setiap kali dia melihat Jihan dan Rahman berinteraksi dan juga bermesraan, dia merasakan rasa sakit yang kembali muncul. Tahan Jessica, tahan. Ini semua harus berakhir. Kamu harus melanjutkan hidup. Kuat, kuat. Gumam Jessica di dalam hati sembari menguatkan dirinya sendiri. Tepat setelah acara pernikahan sudah selesai, Jihan dan Rahman pun saat itu memutuskan untuk pindah ke rumah baru yang telah dibeli oleh Rahman. Memang sebagai seorang pengusaha yang sukses dan muda, Rahman juga mampu memberikan kehidupan yang baik untuk Jihan. Sayang, nanti kita akan memulai hidup baru di rumah ini. Aku ingin kita bisa menciptakan banyak kenangan di sini. Iya mas, aku juga sangat bersemangat. Terima kasih ya telah memberikanku rumah ini, jawab Jihan. Panggilan Jihan untuk Rahman kini berubah dari Om menjadi Mas, mendatangkan kedekatan dan cinta yang baru saja di antara mereka. Namun meskipun hidup dalam kenyamanan, Jihan juga merindukan momen-momen sederhana yang ia dapatkan saat bekerja di toko baju. Malam pertama mereka di rumah baru, Jihan pun terbaring di samping Rahman, menikmati momen intim bersama suaminya. Namun di dalam hatinya ia juga merasa ada yang hilang. Mas, aku rasa aku masih ingin bekerja di toko mas. Boleh kan? Ini bukan hanya tentang uang mas, tetapi juga tentang bertemu teman dan pelanggan. Aku senang mas. Aku merasa lebih hidup saat bisa berinteraksi dengan orang-orang daripada aku di rumah sendirian. Rahman pun terkejut. Emangnya kamu yakin? Bukankah lebih baik jika kamu fokus di rumah saja? Nanti kita juga bisa melakukan banyak hal bersama. Aku tahu mas, tapi bekerja membuatku merasa lebih segar dan bahagia. Aku ingin memiliki sesuatu yang membuatku merasa berarti mas. Ya, kan nanti juga kamu harus bekerja. Rahman menghela nafas, berpikir sejenak. Dia juga ingin yang terbaik untuk Jihan, tetapi dia juga memahami betapa pentingnya pekerjaan bagi wanita yang dicintainya itu. Baiklah, jika itu yang membuatmu bahagia, aku akan mendukung keputusanmu. Tetapi aku ingin kamu berhati-hati, dan juga kamu jangan terlalu lelah ya. Iya mas, terima kasih ya. Aku berjanji, aku pasti akan mengatur waktu sebaik mungkin. Setelah berdiskusi itu, Jihan merasa lebih ringan. Keputusan untuk tetap bekerja memberinya kebebasan dan kemandirian yang sangat ia hargai. Di sisi lain, Rahman juga merasa bangga akan keputusannya untuk mendukung Jihan. Meskipun kadang dia merasa khawatir jika Jihan terlalu lelah atau nantinya akan mengganggu hal-hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, hari-hari berlalu dan Jihan pun sudah kembali bekerja di toko. Setiap pagi Rahman ini mengantarnya dan mereka berbagi tawa dan cerita sebelum menjalani hari masing-masing. Teman-teman Jihan di toko pun melihat perubahan positif pada Jihan. Mereka gembira melihatnya kembali dan mendukung keputusan Jihan untuk bekerja. Cie, Jihan, pagi-pagi sudah diantar suami ya? Iya nih, pasti seru ya Jihan. Kalian masih lagi mesra-mesranya, lanjut Ardi. Jihan hanya tertawa, merasa senang dengan perhatian teman-temannya. Momen-momen kecil seperti ini memberinya energi yang positif. Namun di tengah keceriaan itu, saat itu Dani pun datang dengan wajah yang serius. Dani ini menatap Jihan sembari memberikan bunga seperti biasanya. Tetapi kali ini tidak ada senyuman di wajahnya seperti hari-hari yang lalu. Jihan, selamat ya. Aku lihat
kamu sangat bahagia sekali dengan Mas Rahman. Terima kasih ya Dani. Semoga kamu juga bahagia. Dani mengangguk, tetapi Jian bisa merasakan ada yang tidak beres. Dia pun berusaha untuk bersikap baik dan tidak ingin mengganggu hubungan yang sedang dijalani. Namun perasaan Dani yang lebih dari sekedar teman membuat Jian merasa canggung. Setelah bekerja, Jian pun pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan. Dia menceritakan hari-harinya kepada Rahman. Mas, hari ini sangat menyenangkan. Teman-teman di toko sangat mendukungku, Mas. Dan semua pelanggan juga baik hari ini, Mas. Iya sayang, aku senang mendengarnya. Kamu memang punya bakat untuk membuat orang merasa nyaman, balas Rahman. Jian pun tersenyum merasakan cinta yang tulus dari Rahman. Meski Jessica masih ada di pikirannya, Jian pun berusaha untuk terus maju dan menciptakan kenangan baru dengan Rahman. Dengan semangat baru dan dukungan dari orang-orang terkasih dan terdekatnya, Jian juga bertekad untuk menjadikan hidupnya lebih berwarna. Di antara kebahagiaan dan tantangan yang ada, dia tahu bahwa dia telah memilih jalannya sendiri. Singkatnya, setelah melewati serangkaian kesibukan dan juga perayaan pernikahan yang dulu, kini akhirnya mereka pun akan liburan. Rahman dan Jian bersemangat untuk menghabiskan momen romantis mereka di Bali, yaitu Pulau Dewata, yang penuh dengan keindahan alam dan tempat wisata menjadi destinasi honeymoon mereka. Singkatnya, begitu tiba di Bali, mereka pun disambut dengan udara hangat dan aroma laut yang sangat segar. Rahman dan Jian berpegangan tangan sambil menikmati pemandangan pantai yang memukau. Selamat datang di Bali, sayang. Bagaimana? Kamu suka? Sangat suka, Mas. Terima kasih ya sudah mengajakku ke sini. Aku sudah membayangkan betapa menyenangkannya liburan kita kali ini, Mas. Semua untukmu, sayang. Aku ingin momen ini menjadi kenangan indah buat kita berdua. Hari-hari mereka di Bali diisi dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Mereka mengunjungi pantai-pantai terkenal, bermain pasir dan berenang bersama. Ketika senja tiba, Rahman dan Jian pun duduk bersama di tepi pantai, menyaksikan matahari perlahan-lahan yang tenggelam di balik cakrawala, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan juga ungu. Wah, indah sekali ya, Mas. Rasanya seperti mimpi. Kalau ini mimpi, aku tidak ingin bangun, sayang. Aku ingin selalu ada di sini bersamamu. Jian menyandarkan kepalanya di bahu Rahman, menikmati momen tenang di samping suaminya. Dalam hati dia merasa sangat bersyukur atas hidup baru yang kini dijalaninya. Hari-hari berikutnya, mereka mengunjungi Ubud untuk melihat sawah terasing dan berkeliling pasar di seni Ubud. Jian tampak senang memilih souvenir untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk ibunya. Dia pun memilih beberapa kain tradisional dan juga kerajinan tangan khas Bali yang sangat unik. Mas, aku pikir ibu pasti suka dengan kain ini, Mas. Dan mungkin satu set kerajinan kayu ini bisa jadi pajangan di rumah. Iya sayang, aku juga setuju. Pilihanmu memang selalu tepat. Ya sudah, kita beli saja. Hingga tak terasa setelah beberapa hari penuh keindahan dan keceriaan, tibalah kini saat mereka kembali ke rumah. Rahman dan Jihan merasa sedikit enggan meninggalkan Bali, tetapi mereka juga tak sabar untuk pulang dan berbagi cerita, serta berbagi oleh-oleh dengan keluarganya. Singkat cerita, ketika tiba di rumah, Jihan dan Rahman pun langsung mampir ke rumah ibunya, yaitu Bulia, untuk menyerahkan oleh-oleh dari liburan mereka. Bulia pun menyambut dengan antusias. Terlihat sangat senang wajah mereka ceria putrinya yang baru saja pulang dari liburan. Wah, akhirnya kalian pulang juga. Wajah kalian terlihat sangat bahagia, ucap Bulia. Iya Bu, Bali itu indah sekali. Oh iya Bu, ini juga ada oleh-oleh untuk ibu. Kami ingin ibu ikut merasakan sedikit keindahan Bali, Bu. Mohon diterima ya. Jian lalu mengeluarkan kain Bali dan kerajinan kayu yang dibelinya di Ubud, lalu menyerahkannya kepada Bulia. Wajah Bulia pun terlihat terharu menerima hadiah itu. Ya ampun, terima kasih ya nak. Ibu senang sekali. Kain ini cantik sekali. Pasti cocok dipakai untuk acara nanti. Makasih ya nak.
Makasih juga ya Rahman. Iya Bu, kami juga selalu ingin membuat ibu bahagia. Mereka bertiga berbincang dengan hangat sambil minum teh dan menikmati camilan yang disediakan oleh Bu Lia. Jian juga bercerita panjang lebar tentang semua pengalaman yang menyenangkannya di Bali. Mulai dari keindahan pantai hingga sawah terasering yang memesona. Rahman hanya tersenyum menikmati momen keluarga yang penuh kehangatan ini. Nanti ibu harus pergi ke Bali suatu saat nanti ya Bu. Di sana indah sekali loh Bu. Iya Jihan, ibu jadi pengen ke sana. Semoga suatu saat kita bisa pergi ke sana bareng-bareng ya, jawab Bu Lia. Setelah menikmati waktu bersama, Rahman dan Jian pun pamit untuk pulang ke rumah mereka sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, Jian merasa sangat bersyukur karena memiliki suami yang selalu memprioritaskan kebahagiaannya dan juga keluarganya. Sementara di sisi lain, di toko tempat Jian bekerja, Dani ini masih sering datang sebagai pelanggan setia. Setelah mendengar kabar bahwa Jihan sudah menikah, Dani merasakan kekecewaan yang mendalam. Dia sebenarnya memiliki rencana untuk melamar Jihan, tetapi saat itu takdir berkata lain. Andai aku lebih cepat menyatakan perasaanku dulu, mungkin sekarang ceritanya akan berbeda, gumam Dani di dalam hati. Namun saat itu Dani juga berusaha merelakan perasaannya. Dia menyadari bahwa Jian kini sudah bahagia bersama Rahman, dan dia tidak ingin mengganggu hubungan mereka. Setiap kali dia datang ke toko untuk membeli sesuatu, dia masih menyempatkan diri memberikan senyuman tulus kepada Jihan. Tepat pada hari itu, Dani datang lagi ke toko untuk membeli kemeja dan Mita, rekan kerja Jihan, memperhatikan perubahan sikap dari Dani. Mas Dani, akhir-akhir ini kelihatannya kok lebih pendiam sih. Emangnya apa ada yang sedang dipikirkan? Tidak ada. Mungkin hanya kebetulan saja Mbak. Oh, aku juga tahu. Pasti karena Jian sudah menikah ya Mas. Aku ingat dulu kan Mas Dani juga sering memberi perhatian khusus kepada dia. Iya Mbak, sebenarnya dulu saya punya niat untuk melamar Jihan, tapi ternyata saya terlambat. Sekarang dia sudah bahagia dengan pilihan hidupnya. Mas Dani jangan khawatir, pasti ada seorang lebih tepat untuk Mas Dani kok, ucap Mita. Dani tersenyum berusaha untuk tidak terlalu memikirkan masa lalu. Namun di lubuk hatinya dia tahu bahwa kebahagiaan Jihan adalah yang paling penting. Kini dia pun hanya fokus pada pekerjaannya dan akan melanjutkan hidupnya dengan tenang. Setelah menyelesaikan belanja, Dani pun pamit kepada Mita dan Jihan saat itu, lalu pergi meninggalkan toko. Dia menatap bunga yang biasanya ia bawa untuk Jihan, dan dengan senyum kecil dia pun berbisik pada dirinya sendiri. Semoga kamu bahagia selalu ya Jihan. Itu sudah cukup untukku, gumam Dani di dalam hati. Hari demi hari, saat itu toko Busari pun cukup sibuk. Banyak pesanan masuk dan beberapa barang harus segera diantar ke pelanggan. Saat itu Busari meminta Jihan untuk mengantarkan satu pesanan mendesak ke salah satu rumah pelanggan yang tidak terlalu jauh dari toko. Jihan pun segera mengemasi barang yang dipesan dan bersiap pergi. Jihan, kamu hati-hati ya di jalan, jangan buru-buru. Iya Bu, kalau gitu saya langsung berangkat ya. Nanti kalau sudah, saya segera balik lagi, jawab Jihan. Namun memang karena ingin segera menyelesaikan tugasnya, Jihan ini agak tergesa-gesa saat keluar dari toko. Saat tepat sampai di perempatan jalan yang agak ramai, ia pun tak sengaja melaju sedikit terlalu cepat, tanpa memperhatikan kendaraan yang mendekat dari sisi lain. Waduh, aku harus buru-buru nih, biar pesanannya cepat sampai, gumam Jihan. Saat menyeberang, tiba-tiba sebuah mobil pun melaju dari arah kiri dan lalu menyerempet motor Jihan. Jihan pun terkejut dan kehilangan kendali, sehingga dia jatuh ke sisi jalan. Rasa sakit di lututnya langsung terasa. Untungnya saat itu Dani yang kebetulan sedang berada di sekitar. Dia melihat kejadian itu. Dia pun langsung berlari mendekati Jihan, yang saat itu masih terduduk sambil menahan sakit. Jihan,
kamu baik-baik saja? Kaki ini rasanya sakit sekali, Mas Dani. Aku terjatuh, jawab Jihan sembari menggigit bibirnya menahan sakit. Dani pun dengan sigap membantu Jihan berdiri, memeriksa apakah ada luka serius. Melihat bahwa Jihan tampak terkilir dan mengalami luka lecet, Dani pun saat itu memutuskan untuk membawanya kembali ke toko. Ya sudah, ayo aku antar kamu kembali ke toko. Biarkan teman-temanmu di sana yang menanganinya. Aku khawatir kalau kamu mengendari motor lagi dalam keadaan seperti ini, ucap Dani. Iya mas, terima kasih ya. Maaf merepotkan. Setibanya di toko, Mita dan Bu Sari pun langsung panik ketika melihat kondisi Jihan yang tampak kesakitan dengan banyak luka di lututnya. Mereka pun segera menghampiri dan membantunya duduk di kursi. Ya ampun, Jihan, kamu kenapa bisa sampai terjatuh begitu sih? Sini, beri Bupati dulu lukanya, Jihan. Syukurlah kamu gak apa-apa, jawab Bu Sari sembari mengambil kotak P3K. Iya Bu, tadi saya kebetulan juga melihat kejadian itu. Untungnya dia tidak terlalu parah, hanya saja sedikit terkilir dan juga ada lecet kecil, jawab Dani. Maaf ya Bu, soalnya aku tadi buru-buru. Aku tidak terlalu hati-hati saat menyeberang, jawab Jihan dengan menyesal. Bu Sari pun saat itu membersihkan luka-luka Jihan dengan hati-hati. Sementara Mita memijit ringan kaki Jihan yang terasa sakit. Jihan merasa bersyukur ada yang menolong dan membantunya. Hingga setelah selesai dirawat, ia pun menatap Dani dengan senyum penuh rasa terima kasih. Mas Dani, terima kasih banyak ya sudah menolongku. Kalau tidak ada Mas Dani, aku mungkin masih kesulitan pulang sendiri. Dani pun hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa Jihan, aku senang bisa bantu kamu. Lain kali kamu hati-hati ya. Kamu jaga diri. Hingga setelah semuanya sudah tenang, Jihan pun melanjutkan bekerja di toko meskipun masih terasa sakit. Dia menunggu hingga Rahman ini menjemput pulang nanti malam. Dan pada malam harinya saat Rahman pulang agak terlambat karena kesibukan pekerjaan. Begitu sampai di rumah, ia pun terkejut ketika melihat kondisi istrinya yang sudah tampak kelelahan dan memar di beberapa bagian. Loh, sayang, kamu kenapa? Apa yang terjadi dengan kamu? Aku hanya kecelakaan kecil tadi mas. Tak sengaja terserempet mobil waktu di jalan. Tapi aku baik-baik saja kok mas, jawab Jihan. Rahman pun segera mendekat memperhatikan luka-luka kecil di tangan dan lutut Jihan. Loh, kenapa kamu tidak segera menelponku sih? Aku juga kan bisa menjemputmu. Tadi maaf, ada sedikit hambatan di kantor, jadi mas tidak bisa menjemputmu. Tidak apa-apa mas, aku juga tadi pulang bersama Mita kok. Lagian nunggu kamu juga kelamaan. Tapi pas tadi aku jatuh, untungnya tadi aku ditolong Mas Dani mas. Dia kebetulan ada di sekitar tempat kejadian, jadi dia yang membantuku sampai kembali ke toko mas. Mendengar ucapan dari Jihan bahwa Dani yang menolongnya, ekspresi Rahman pun saat itu seketika berubah. Matanya sedikit menyipit, menunjukkan reaksi yang sulit untuk diartikan. Dani? Jadi dia yang mengantar kamu pulang ke toko? Iya mas, untungnya dia ada di sana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau harus pulang sendiri mas, ucap Jihan sembari mengangguk. Rahman pun hanya mau kecil, namun Jihan bisa merasakan keanehan di balik sikap suaminya. Oh, ya sudah. Yang penting kamu selamat. Lain kali kamu hati-hati di jalan ya. Jangan buru-buru. Iya mas, lain kali aku akan lebih hati-hati kok. Dan pada keesokan harinya, Jihan yang kadang berangkat ke toko menaiki motor sendiri ataupun diantar dengan mobil oleh suaminya. Namun karena kondisi saat ini kaki Jihan yang sedang sakit, jadi mau tak mau Rahman pun menawarkan untuk mengantar Jihan ke toko agar ia tak perlu mengendari motor sementara kakinya masih belum pulih. Di dalam hati Rahman sebenarnya merasa sedikit terusik
dengan kenyataan bahwa Dani yang sempat menolong istrinya. Meski berusaha menyangkal, rasa cemburu kecil mulai muncul di hatinya. "Sayang, nanti aku antar kamu ke toko ya, sampai kaki kamu benar-benar sembuh. Biar aku saja yang antar jemput. Kamu juga kalau ada apa-apa langsung kabari aku, ya?" "Makasih ya mas, kamu memang perhatian sekali," ucap Jihan. Dan setibanya di toko, Jihan pun saat itu disambut dengan ledekan ringan dari Mita dan juga beberapa rekan kerjanya yang melihat Jihan diantar lagi oleh suaminya. Namun saat itu Rahman pun hanya tersenyum, mencoba menutupi perasaannya yang sebenarnya cemburu. Ia ingin memastikan bahwa Jihan ini aman, apalagi setelah kejadian kemarin. Sepulang dari mengantar Jihan, Rahman berangkat ke kantornya, tetapi pikiran tentang Dani pun masih mengganjal di benaknya. Ia sedikit merasa tak nyaman setiap kali mendengar nama Dani yang disebutkan oleh Jihan atau teman-temannya di toko. Sementara di sisi lain di Dani, saat itu Dani pun hanya bisa bergumam, "Semoga Jihan selalu bahagia ya. Kemarin melihat senyumnya saja, itu sudah cukup buatku." Dani ini memang masih menyempatkan diri sekali berbelanja di toko Busari, hanya untuk sekedar melihat Jihan. Meski kini ada batas tak terlihat di antara mereka, tapi Dani berusaha menjalani perasaan tersebut dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan apapun. Kehidupan dari Rahman dan Jihan pun yang terus berjalan. Meskipun Rahman ini terkadang masih cemburu, ia sadar rasa cemburu itu adalah bukti bahwa cintanya pada Jihan. Setiap kali ia merasa ragu, ia pun selalu mengingat kembali betapa kuat hubungan mereka. Dan singkat cerita, saat itu hari suasana hati Rahman benar-benar tidak tenang. Di kantornya masalah demi masalah datang menghampiri Rahman. Akibatnya salah satu klien besar yang telah lama bekerja sama dengannya tiba-tiba membatalkan kontrak secara sepihak, meninggalkan Rahman dalam kebingungan. Klien tersebut adalah salah satu pilar utama bisnisnya, dan kehilangan mereka artinya keuangan perusahaannya akan goyah. Rahman pun berusaha memikirkan cara untuk menyelamatkan bisnisnya, tetapi saat itu ternyata situasinya semakin pelik. Proyek-proyek yang sudah berjalan pun kini terancam batal karena dana yang terbatas. Setelah mencoba mencari solusi sepanjang hari, Rahman merasa lelah dan stres karena belum ada jalan keluar yang jelas. Dan saat waktu kerja telah selesai saat itu, Rahman memutuskan untuk segera menjemput Jihan dari toko. Dalam pikirannya, ia berharap bisa meredakan sedikit rasa stres dengan melihat wajah istrinya yang nantinya bisa memberinya ketenangan. Namun sampainya di depan toko, ia malah melihat sesuatu yang membuatnya kembali tersulut emosi. Dari dalam mobilnya, Rahman melihat Jihan sedang berbicara dan tertawa bersama Dani dan juga teman-teman kerjanya. Meski mereka semuanya bercanda biasa, Rahman merasa tidak nyaman, terutama ketika melihat Dani yang terlihat begitu dekat dengan istrinya. "Apa-apaan ini? Kenapa Jihan malah bermesraan dan bercanda dengan dia?" gumam Rahman dalam hati penuh amarah. Perasaan cemburu dan marah pun membara di dalam dirinya, membuatnya teringat kembali pada ketidaknyamanan yang ia rasakan sejak Dani menolong Jihan. Ditambah lagi dengan masalah yang ada di kantornya, Rahman pun merasa seperti berada di ujung kesabaran. Ia merasa bahwa tak ada satu hal pun yang berjalan baik pada hari itu. Setelah menunggu dengan tidak sabar, akhirnya saat itu Jihan pun keluar dari toko dan masuk ke dalam mobil. "Mas, maaf ya, aku tadi sedikit lama. Soalnya tadi sempat ngobrol sebentar sama teman-teman," ucap Jihan. Namun Rahman hanya menatapnya dingin dan tidak membalas senyuman dari istrinya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan pulang. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Jihan merasa ada yang aneh dengan suaminya. Tetapi saat itu dia hanya memilih diam, menunggu hingga Rahman ini ingin berbicara lebih dulu. Singkat cerita, sampainya di rumah, Rahman pun membuka pintu mobil dengan keras, yang saat itu membuat Jihan terkaget-kaget. Di dalam rumah, Rahman juga tampak tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia pun mulai mengeluarkan semua kekesalan dan perasaan yang terpendam. "Maksudmu, tadi kenapa kamu bercanda-canda dengan Dani sih? Apa kamu tidak tahu Jihan? Aku ini suamimu. Kamu ini sudah punya suami loh,"
ucap Rahman dengan berteriak. Lu mas, tapi kan aku hanya ngobrol sebentar saja dengan mereka. Kami semua hanya bergerak biasa mas, tidak lebih. Tidak lebih kamu bilang? Aku melihat kamu tertawa dan bercanda dengan dia loh. Kamu sepertinya lupa ya kalau kamu ini sudah menikah, cecar Rahman. Jian pun saat itu terdiam menundukkan wajahnya. Tak pernah ia menduga suaminya ini bisa sekeras ini. Bahkan suaranya pun bergetar dengan marah. Air matanya mulai menggenang, namun ia tetap mencoba menjelaskan. Mas, aku tidak bermaksud apa-apa mas. Aku hanya menghargai Dani sebagai teman. Dia juga nyarikan kerja biasa mas. Aku tidak pernah berpikir macam-macam tentang dia. Namun saat itu Rahman seolah tidak mendengar penjelasan dari Jian. Pikiran tentang bisnisnya yang hampir bangkrut terus membayangi. Ditambah saat itu rasa cemburu yang tak tertahankan membuatnya Rahman semakin sulit untuk berpikir dengan jernih. Kamu tidak tahu kan, aku hari ini sedang banyak masalah. Jian pun saat itu hanya bisa menangis mendengar nada keras dari Rahman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun mencoba berbicara, tetapi saat itu Rahman pun terus memotong perkataannya dengan kemarahan yang memuncak. Mas, maaf mas, tapi aku benar-benar tidak bermaksud. Maaf mas, aku tidak tahu kalau kamu sedang ada masalah, ucap Jian dengan lirih. Namun sebelum Rahman bisa menjawab, saat itu ponselnya pun berdering lagi. Dengan wajah yang penuh amarah, ia pun mengambil ponsel dan menerima telepon itu. Suaranya saat itu seketika berubah setelah mendengar kabar buruk dari staf keuangannya. Pak Rahman, saya mau menyampaikan Pak, bahwa kondisi keuangan kita semakin memburuk. Sekarang ada juga beberapa investor yang menarik diri Pak. Dan kalau tidak ada suntikan dana segera, kemungkinan besar kita akan menghadapi kebangkrutan Pak. Bisnis kita akan hancur. Rahman hanya mendengarkan dengan diam. Matanya memerah karena stres dan juga lelah. Setelah menutup telepon, ia pun hanya bisa berdiri dengan kaku, merasakan beban yang begitu berat menindihnya. Dia pun saat itu langsung membanting HP-nya. Jian yang melihat kemarahan dari suaminya dan sepertinya rasa frustasi yang telah memuncak. Jian mendekat dan memeluk suaminya dengan lembut. Saat itu berusaha memberinya ketenangan. Mas, aku ada di sini mas. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama mas. Maafkan aku ya mas. Rahman pun saat itu akhirnya membalas pelukan dari Jian. Dia merasa sedikit tenang dengan dukungan dari istrinya. Dia pun menyadari bahwa semua rasa cemburu dan kemarahan yang tadi hanyalah pelarian dari tekanan yang ia rasakan saat itu. Ia pun menyesali tindakannya yang kasar terhadap Jian. Maafkan aku ya Jian. Maafkan aku sudah bersikap kasar kepadamu. Hingga setelahnya malam itu pun mereka pun lalu menenangkan diri dan segera pergi kamar untuk segera tidur. Setelah membersihkan diri dan juga makan malam. Hingga malam-malam berikutnya, Rahman pun kembali termenung di ruang tamu, mencoba menghitung dan memikirkan jalan keluar untuk bisnisnya yang saat ini sedang berada di ambang kehancuran. Setiap solusi yang muncul di kepalanya seakan tidak memberi jawaban. Sudah semua teman-temannya ia hubungi, tapi tidak ada yang mampu memberikan bantuan finansial dalam jumlah yang ia butuhkan. Jian melihat suaminya yang semakin tampak lelah dan cemas. Ia pun memberanikan diri untuk mendekati Rahman dan mencoba menawarkan bantuan. Mas, aku tahu kamu lagi banyak pikiran. Mungkin aku juga bisa membantu. Siapa tahu ada teman atau keluarga yang bisa membantumu, Mas. Aku juga sudah mencoba segalanya. Aku bahkan sudah menghubungi banyak orang. Aku tidak tahu harus mencari kemana lagi. Karena setidaknya paling enggak 500 juta sedikitnya. Jian pun saat itu terdiam sejenak, memikirkan solusi. Tiba-tiba saat itu sebuah ide muncul di kepalanya. Oh ya mas, bagaimana kalau kita coba bicara dengan Oma Ila, nenekku yang di desa itu? Kamu ingat kan?
Rahman menatap Jihan dengan sedikit terkejut. Selama ini ia mendengar Jihan menyebut Oma Ila hanya sebagai neneknya yang tinggal di desa. Tapi ia juga belum pernah terpikir untuk meminta bantuan kepadanya. Oma Ila? Tapi kamu yakin? Kalau aku sih, aku gak enak kalau harus meminjam uang dari keluarga. Sudah mas, aku pasti bisa bantu kok. Lagi pula, dia pasti ingin melihat keluarganya, termasuk kamu berhasil. Aku yakin Oma Ila akan mengerti mas. Setelah mendengar saran dari Jihan, Rahman pun akhirnya setuju. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke desa keesokan harinya untuk bertemu kepada Oma Ila dan akan mencoba membicarakan kebutuhan mereka. Dalam hati Rahman merasa sedikit lega, meski tetap ada kekhawatiran besar yang mengganggunya. Tepat beberapa hari setelahnya, Rahman dan Jihan pun tiba di rumah Oma Ila yang saat itu terletak di desa yang asri dan damai. Rumahnya memang cukup besar dengan halaman yang luas. Oma, ini Jihan sama Rahman, suamiku Oma. Oma Ila pun keluar dengan senyum lebar, menyambut kedatangan mereka dengan pelukan yang hangat. Jihan sayang, sudah hampir 1 tahunan ya kamu gak main kesini. Oh iya Rahman, selamat datang juga ya. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih Oma, kami baik-baik saja kok kabarnya. Senang juga bisa kesini. Setelah berbincang ringan, Jihan dan Rahman pun akhirnya mulai membicarakan tujuan mereka datang. Dengan hati-hati saat itu Rahman pun mencoba menjelaskan situasinya. Oma, sebenarnya kami kesini karena ada hal yang ingin kami bicarakan. Bisnis saya sedang mengalami masalah besar. Jadi kami butuh dana untuk bisa bertahan Oma, karena kondisi keuangan perusahaan sedang goyah. Oma Ila pun mendengarkan dengan serius. Dia sekali mengangguk sambil memandang ke arah Jihan. Aku sebenarnya butuh dana Oma, sedikitnya 500 juta. Saya tahu ini permintaan yang besar Oma, dan saya juga tidak ingin membuat Oma merasa terbebani. Tapi saya berjanji ke Oma akan membayar kembali. Hanya saja saat ini saya tidak tahu lagi harus mencari kemana. Rahman, Jihan, Oma tahu hidup ini memang penuh tantangan. Kamu juga sudah menjadi bagian dari keluarga kami dari dulu. Apalagi kamu dulu kan juga mantan suami dari Jessica, yang mana dia juga kan anak Oma. Jadi Oma juga akan berikan pinjaman kepada kamu. Tapi ingat, kamu harus serius ya. Dan kamu berjanji agar mengurus bisnis kamu dengan baik. Karena tentunya kalau kamu berhasil, Oma juga akan ikut senang. Rahman pun tertegur mendengar jawaban itu. Seakan beban berat yang selama ini mengimpit dadanya tiba-tiba sedikit terangkat. Ia pun saat itu merasa sangat berterima kasih kepada Oma. Benarkah Oma? Kalau gitu, terima kasih banyak ya Oma. Saya janji, saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Saya janji Oma, saya akan melakukan yang terbaik dan akan mengembalikan pinjaman ini secepat mungkin. Singkat cerita, setahun setelah pernikahan mereka dan melewati masa-masa sulit bersama, bisnis dari Rahman pun akhirnya mulai stabil kembali. Pinjaman dari Oma Ila ia gunakan dengan bijak, terutama untuk memulihkan operasi bisnis yang sempat terganggu. Rahman pun berhasil mendapatkan klien baru yang akhirnya membawa perusahaannya ke arah yang lebih baik, membuat semua kerja keras dan pengorbanan mereka terbayar. Di tengah keberhasilan ini, ada juga kabar lebih menggembirakan yang menghampiri mereka berdua. Jihan yang mulai merasa mual dan lelah akhir-akhir ini memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Setelah pemeriksaan, kabar yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba juga. Jihan hamil. Saat itu Rahman sedang duduk di ruang tamu saat Jihan keluar dari kamar dengan wajahnya yang berseri-seri. Mas, aku punya kabar besar, ucap Jihan dengan tersenyum bahagia. Rahman yang baru saja menyelesaikan beberapa dokumen menatap istrinya dengan rasa penasaran. Kabar apa sayang? Wajah kamu cerah sekali hari ini.
Jihan tidak bisa menahan kebahagiaannya. Ia pun tersenyum lebar dan menghampiri Rahman sambil mengulurkan surat hasil pemeriksaan. Mas, kita akan punya bayi. Aku hamil, Mas. Rahman terkejut sesaat itu. Lalu matanya pun berbinar dan ia langsung memeluk Jihan erat-erat. Alhamdulillah, ini kabar terbaik yang pernah aku dengar, sayang. Aku gak percaya. Akhirnya kita akan punya anak, jawab Rahman. Air mata haru pun menetes dari mata Jihan. Sementara Rahman tampak tak henti-hentinya tersenyum penuh kebahagiaan. Sejak pernikahan mereka, Jihan dan Rahman memang berharap bisa segera memiliki buah hati. Dan kabar ini tentunya menjadi hadiah yang sangat istimewa bagi mereka. Hari berikutnya mereka pun langsung mengabari keluarga besar tentang berita kehamilan Jihan. Saat Oma Ila mendengar kabar itu, ia juga tak bisa menahan rasa bahagianya. Seluruh keluarga merasakan kebahagiaan yang sama. Bahkan apalagi Ibu Jihan. Beliau yang langsung datang untuk membantu Jihan selama masa-masa awal kehamilannya. Kini Jihan pun menjalani hari-harinya dengan lebih hati-hati dan penuh perhatian. Sementara pekerjaannya di toko Busari juga berubah. Atas saran dari Rahman, Jihan pun lebih sering beristirahat dan pulang lebih cepat. Busari saat itu juga sangat mendukung Jihan, mengingat kedekatan mereka yang sudah seperti keluarga. Singkat cerita, pada suatu pagi, Jihan yang sedang merapikan beberapa baju di toko sambil berbincang dengan Busari. Jihan, mulai sekarang kamu gak usah repot-repot di sini lagi. Kamu kalau berangkat cukup datang sebentar saja ya. Selebihnya biar kami yang urus, ucap Busari. Terima kasih ya Bu. Saya senang bisa tetap kesini sekali, supaya aku gak bosan terus Bu di rumah, jawab Jihan. Wah, Jihan, nanti si kecil bakal jadi anak toko baju dong. Semoga nanti bayinya pintar kayak kamu ya, ucap Mita dengan menggoda. Jihan tertawa, merasa bahagia dengan dukungan dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Di tengah kebahagiaan ini, Rahman pun juga semakin melimpahi Jihan dengan perhatian dan kasih sayang. Sepulang kerja, ia selalu memastikan Jihan mendapatkan istirahat yang cukup dan juga makan dengan baik. Tepat suatu malam saat Rahman kembali pulang membawa oleh-oleh dan makanan kesukaan Jihan. Sambil duduk di ruang makan, mereka pun berbincang tentang masa depannya. Sayang, aku pastikan semua yang terbaik untuk kamu dan bayi kita ya. Kalau kamu capek, bilang saja. Aku gak mau kamu terlalu lelah. Terima kasih ya Mas. Aku beruntung bisa punya kamu, Mas. Insya Allah anak kita nanti akan jadi kebanggaan kita ya Mas. Iya, semoga saja ya. Malam itu pun tersangat dan penuh cinta, membuat Jihan dan Rahman semakin yakin bahwa mereka mampu menghadapi segala hal bersama. Kini di tahun pertama pernikahan mereka, ada dua anugerah besar yang menghampiri mereka, yaitu bisnis Rahman yang kembali stabil dan juga akan kehadiran calon anggota baru di keluarga kecil mereka. Bulan demi bulan berlalu. Saat kehamilan Jihan memasuki bulan ke-7, perubahan fisiknya semakin terasa. Tubuhnya mulai membulat, wajahnya lebih pucat dan meski tetap manis, kelelahan mulai tampak di raut wajahnya. Dia tahu kehamilan ini mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tepat suatu malam saat Rahman memperhatikannya duduk di sofa sambil mengelus perutnya yang saat itu semakin besar. Sayang, kamu kelihatannya lelah. Apa yang bisa Mas lakukan supaya kamu merasa lebih baik, sayang? Gak apa-apa Mas, tidak usah. Oh ya sayang, Oma Ila menghubungi Mas lagi soal hutangnya dulu. Dia bilang perlu uangnya segera. Jihan menatap Rahman dengan khawatir. Terus kita harus gimana Mas? Kan keuangan kita lagi gak stabil. Nanti Mas akan coba bicarakan baik-baik. Besok aku mau ke sana ya. Jihan pun mengangguk meski tampak ragu. Ia berharap Oma Ila bisa mengerti situasi Rahman saat ini. Pada keesokan harinya, Rahman pun berangkat ke desa Oma Ila untuk menjelaskan situasi keuangan yang masih belum pulih sepenuhnya. Tepatnya setibanya di rumah Oma Ila yang megah, ia disambut oleh wanita yang masih tampak anggun meski usianya sudah lebih dari 50 tahun. Rahman, akhirnya kamu datang juga. Apa kabar? Ucap Oma Ila.
Alhamdulillah baik, Oma. Saya kesini untuk bicara soal hutang itu. Saat ini keuangan saya masih belum stabil sepenuhnya, Oma. Jadi mohon maaf, mungkin saya butuh waktu lebih. Omaila pun memperhatikan Rahman dengan sorot mata penuh pertimbangan. Setelah beberapa saat terdiam, ia pun tersenyum dengan nada yang sulit ditebak. Rahman, Oma sebenarnya paham dengan situasimu. Tapi di saat bersamaan, Oma juga butuh uang itu segera. Lagi pula, kamu adalah bagian dari keluarga sekarang. Saya mengerti, Oma. Tapi saya akan berusaha cepat mungkin untuk melunasinya. Tapi kalau bisa, saya diberi waktu sedikit lagi ya. Oma Ila menyandarkan tubuhnya ke kursi, dan dia pun tersenyum lebih lebar, mengisyaratkan bahwa dia memiliki ide dan syarat. Rahman, sebenarnya ada cara lain yang mungkin bisa membantumu untuk menghilangkan hutang itu tanpa kamu perlu membayar langsung. Rahman pun bingung dengan tawaran dari itu. Cara lain? Maksudnya apa ya, Oma? Omaila pun berdiri mendekati Rahman dan mengusap bahunya perlahan dengan tatapan yang penuh arti. Rahman, Oma juga kan sudah lama menjanda. Oma butuh hiburan. Oma butuh dihibur. Kamu juga kan masih muda, tampan, dan juga kan pasti masih kuat. Kamu bisa menghibur Oma. Kamu tahu kan maksud Oma apa? Dengan begitu, kamu tak perlu memikirkan hutang ini lagi. Kita bisa diam-diam dengan hubungan ini. Mendengar ucapan itu, Rahman pun terdiam, tercengang dengan tawaran yang benar-benar di luar dugaan. Tapi Oma, apakah Oma yakin? Tapi kan aku ini suami dari cucu Oma. Sudahlah. Ayo, kamu mau tidak utang kamu bisa lunas? Ucap Oma Ila sembari mengelus-ngelus tangan dari Rahman dan juga bisikannya di telinga. Rahman yang semakin tergoda saat itu, dia pun berpikir, apa aku manfaatin aja ya? Kan lagi pula selama Jian mengandung, dia juga tampak jelek, gemuk. Aku juga kan sudah jarang berhubungan dengan dia. Apa aku terima saja ya? Gumam Rahman saat itu. Baiklah Oma, aku akan menurutimu. Tapi kita harus diam-diam ya. Jangan sampai Jian tahu. Apalagi dia kan sedang mengandung, dan sebentar lagi kemungkinan anaknya akan lahir. Kamu tenang saja Rahman. Oma hanya rindu belayan. Sudah lama Oma tidak merasakan kasih sayang. Dan singkatnya saat itu, mereka berdua pun melakukan hubungan di luar nalar. Rahman dan Oma Ila melakukan hubungan intim di rumah itu. Hingga singkatnya setelah puas dengan hubungan itu, Oma Ila pun mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan Rahman. Hingga singkatnya saat itu Rahman pun juga meminta nomor dari Oma Ila, karena siapa tahu nanti akan dihubungi lagi. Dan setelah hal itu, Rahman pun pulang ke rumah. Dia saat itu pulang ke rumah dengan pikiran yang was-was juga. Di sisi lain dia juga merasa sedikit bersalah. Tapi apa boleh buat, dia tidak punya syarat lain. Dan dia pun saat itu tergoda oleh nafsu yang diberikan oleh Oma Ila. Memang janda nenek itu, meskipun sudah berumur, tapi dia masih memiliki bodi yang sangat bagus, baunya wangi. Serta dia adalah janda kaya di desa itu. Jadi Rahman bisa manfaatkan keuangannya untuk memperbaiki hidupnya dan pertahankan bisnis usahanya. Minggu demi minggu berlalu, Rahman mulai menunjukkan perubahan yang tak luput dari perhatian Jihan. Awalnya ia hanya merasa suaminya lebih sering menghabiskan waktu bermain ponsel hingga larut malam. Terkadang dia pun tampak tersenyum sendiri, seolah-olah menikmati percakapan yang dirahasiakan. Saat Jihan menanyakan hal itu, Rahman pun hanya berkata dengan singkat, Mas, akhir-akhir ini kok kamu sering banget main HP sih kalau malam-malam? Terus kamu juga kok suka senyum-senyum sendiri sih Mas? Oh, gak ada apa-apa kok sayang. Ini usaha Mas lagi bagus saja. Jadi sering dapat kabar baik dari klien. Oh, gitu ya Mas.
Alhamdulillah deh kalau memang lagi lancar. Kamu juga jangan kecapean ya Mas. Iya, kamu tenang aja ya sayang. Mas baik-baik saja kok. Semua ini juga kan buat masa depan kita. Meskipun saat itu Rahman berusaha meyakinkannya, perasaan aneh tetap menggelayuti hati Jihan. Beberapa kali ia merhatikan suaminya semakin sering juga pulang terlambat. Padahal biasanya Rahman ini pulang tepat waktu. Ketika Jihan menanyakan alasan keterlambatan, Rahman pun kembali memberi jawaban yang meyakinkan. Mas, kamu juga kok pulangnya makin malam terus sih Mas? Apa benar-benar karena kerjaan? Iya sayang, lagi sibuk aja hari ini. Jadi Mas perlu lebih fokus. Lagi pula kita juga kan butuh rencana untuk masa depan kan. Belum lagi biaya kehamilan kamu saat lahiran. Iya Mas, makasih ya. Aku cuma takut kalau kamu sibuk sampai lupa sama aku dan anak kita. Gak mungkin lah, Mas mana mungkin lupa sama kamu sih. Kamu dan anak kita tetap nomor 1 buat Mas. Namun kenyataannya jauh berbeda dari apa yang dikatakan Rahman. Saat ini bisnis Rahman memang berjalan lancar tanpa beban hutang kepada Oma Ila. Meski awalnya ia menolak tawaran dari wanita itu, situasi keuangan yang mendesak membuat Rahman akhirnya terbawa rayuan nafsu Oma Ila. Hubungan bisnis mereka pun kini memiliki batas abu-abu yang makin hari makin sulit untuk dijelaskan. Karena Rahman dan Oma Ila ini memiliki hubungan spesial, yaitu hubungan yang lebih dari sekedar cucu dan juga nenek. Sampai di sini dulu ceritanya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.